Selebritis ID. Selebritis ID. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, rekan-rekan Laskar Anti Korupsi Indonesia, peserta Rakernas. Baik, hari ini merupakan suatu hari acara daripada kegiatan Rapat Kerja Nasional, yang mana Rapat Kerja Nasional ini merupakan suatu program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Laskar Anti Korupsi Indonesia. Nah, tujuan daripada Rapat Kerja Nasional ini, yang pertama, kita memang secara internal ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja daripada pengurus LAKI seluruh Indonesia. Yang kedua, kita juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan penegak hukum, tentu dalam rangka pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Nah, hari ini ya. Boleh tepuk tangan. Jadi hari ini akan berkumpul pasukan-pasukan Laskar Anti Korupsi Indonesia di seluruh Indonesia, yang memang tadinya kita berharap akan hadir lebih kurang 1.000 orang. Namun mungkin karena keterbatasan waktu dan tempat, maka hari ini kita memang pelot dibatasi peserta ini. Nah, tujuan yang utama adalah kita ingin membantu program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, agar kita mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Itu tujuan daripada Rapat Kerja Nasional. Oke? Agendanya apa aja, Pak? Nah, kalau agendanya, kita memang ada beberapa agenda. Yang pertama, kita bicara soal organisasi internal. Yang kedua, kita bicara evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Yang ketiga, ya kita evaluasi juga terhadap kinerja daripada aparat penegak hukum. Tentu yang arah dan tujuannya yaitu pemberantasan dan pencegahan korupsi. Ya, saat ini korupsi ini banyak penegak hukum bicara komitmen semua. Tapi kita lihat bahwa perjalanan korupsi di Indonesia ini sebetulnya kita berharap makin tahun itu makin kecil, makin memperkecil itu tingkat terjadinya korupsi di Indonesia. Tapi faktanya kita melihat bahwa belum maksimal, belum optimal penegak hukum itu untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Nah, karena itu, karena kewajiban kita di Indonesia ini dalam rangka pemberantasan korupsi itu bukan kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan penegak hukum saja, tapi peran serta masyarakat itu sangat diperlukan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, LAKI bagian daripada masyarakat ikut bagian untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Kerjasama dengan pihak-pihak mana aja, Pak Ketum? Kita kalau kerjasama, oke, kita kerjasama tentu bermitra, mitra pemerintah, mitra penegak hukum. Artinya kita sama-sama ingin membangun kekuatan dan kebersamaan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tanpa adanya peran masyarakat, peran pemerintah, peran penegak hukum, yakin dan percaya korupsi tidak akan bisa kita cegah. Seperti apa sih bentuk kerjasamanya, kewenangannya, dan segala macam sehingga bisa membantu? Jadi bentuk kerjasama yang kita bangun selama ini, baik dengan pemerintah maupun penegak hukum, yang pertama kita sering melakukan sosialisasi undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, sosialisasi tentang bahaya laten korupsi. Yang selanjutnya, kita juga melakukan pengaduan dan pelaporan. Atau artinya LAKI menemukan suatu bentuk-bentuk dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kita pilih yang mana yang pas. Di sini kan ada 3, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian, sehingga kita bisa memilah-milah pada saat yang tepat tuh yang mana yang kita harus buatkan laporan dan pengaduannya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan pendidikan anti korupsi, mungkin bagi pajak pelajar, dan bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Jadi ada diskusi, ada seminar, ada workshop. Kedua, ada bentuk pelaporan dan pengaduan. Nah, itu yang kita lakukan selama ini sebagai mitranya pemerintah dan penegak hukum. Kita memang butuh. Kita butuh, jangankan artis, yang lain-lain saja yang punya ahli-ahli
kita kan ada beberapa beberapa organisasi sayap. Nah, sayapnya kita ada 10. Hari ini juga kita lantik. Nah, termasuk Ikatan Cendekiawan Anti Korupsi Indonesia. Artis ini harus kita ajak bergabung. Dia sangat tepat sekali untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa korupsi itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Karena itu sangat tepat, dan kita bangga bahwa ada beberapa artis termasuk artis Sandi dan Pista yang bisa bergabung ke sini. Tentu kita bangga, dan teman-teman dari Laskar Anti Korupsi Indonesia bangga dengan kehadiran artis ini. Mudah-mudahan dengan adanya Pista, adanya Sandi, bisa lebih banyak artis masuk ke sini. Hingga saya pun juga bisa jadi artis. Yang lain ada yang mau ditambahkan dari Kepada bawah saya? sebelah? Boleh diperkenalkan diri dulu, Pak? Baik, nama saya Haji Muhammad Ali Anafia. Di DPP Laki kebetulan saya sebagai Dewan Penasihat. Oh, ada. Teman-teman pers yang saya hormati, kami di Laki sejak ini yang Rakernas yang ke-16. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya kami itu juga sudah melakukan beberapa kegiatan yang sama dengan berbeda dia punya kegiatan acaranya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini menyambung dan menambah apa yang Ketua Umum sampaikan, bahwa kami itu Laki telah menyampaikan beberapa hal, diantaranya menginginkan adanya revisi undang-undang anti korupsi ini. Jadi itu yang kami pada waktu Rakernas yang tahun lalu kita juga merekomendasikan, dan insya Allah pada Rakernas ini juga kami akan kembali merekomendasikan adanya revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang nomor berapa tuh, Pak? Kalau teman-teman mengetahuinya itu kan dalam hal undang-undang tindak pidana tersebut itu minimal dan maksimal. Nah, ada pemikiran dari Ketua Umum ini yang kami teruskan dalam Rakernas bahwa diklasifikasi begitulah dalam hal penerapan hukumannya. Itu yang kita harapkan. Nah, nanti bagaimana klasifikasi itu tentu dari hasil Rakernas ini akan kita publikasikan kepada teman-teman kami. Sementara demikian tambahan dari saya. Jadi kalau menurut kami, menurut kita, bahwa apa yang sudah dilakukan sekarang ini cukup bagus, tetapi belum sempurna gitu. Belum sempurna dalam arti kata memaksimalkan hukuman bagi koruptor. Itu yang barangkali perlu kita lakukan revisi. Silakan Ketum tambahin. Kalau nggak salah dilemahkan, Pak, ya, artinya hukumannya malah diringankan, Pak. Mungkin saya tambahkan dikit boleh ya? Iya. Baik. Kenapa kita mau melakukan revisi Undang-Undang Tipikor yang sekarang 31? Karena yang Undang-Undang Tipikor tadi ini tidak membuat efek jerak pelaku korupsi. Karena apa? Yang pertama, ada beberapa kriteria yang saya lihat itu tidak pas, belum tepat diterapkan di Indonesia. Misalnya sanksi hukumannya. Sanksi hukumnya sekarang minimal misalnya 1, maksimalnya 20 tahun. Ya dong pakai 1 tahun. Kalau saya sekarang korupsi 20 miliar, saya minta dihukum 1-2 tahun, saya juga berani melakukan korupsi. Karena tidak ada, ringan sekali hukumannya. Nah, itu latar belakang kita ingin melakukan revisi daripada undang-undang yang ada saat ini, yang mana undang-undang saat ini belum membuat efek jerak pelaku korupsi untuk melakukan korupsi. Oke? Beberapa kali menyampaikan saran pendapat kepada pemerintah. Tapi kalau kita melihat, mencermati apa yang kita sampaikan itu cukup direspon. Contoh saja, dulu ada namanya TP4, itu produknya Kejaksaan Agung. Nah, kita sampaikan pada Kejaksaan Agung, ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Lebih baik dibubarkan saja. Alhamdulillah, diterima oleh Kejaksaan Agung, makanya TP4 itu bubar. Belum yang lain. Ya, nggak perlulah kita sebutkan begini, karena kita tidak perlu dinilai berbicara untuk dapatkan penilaian, tapi masyarakatlah yang akan menilai. Yang jelas, Laki sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mendukung pemerintah dalam pemberantasan pencegahan korupsi.
Ya, di sini kita lihat fakta dan wujudnya bahwa laki sudah berada di seluruh Indonesia. Saya sangat bangga sekali saya dilibatkan di laki ini dengan Mas Sandi Tumiwa, karena laki ini juga berhubungan dengan politik juga, karena suatu organisasi pasti akan berhubungan dengan politik, itu pasti. Jadi untuk kegiatan Rakernas ini ya Pak Ketum, izin, semoga di Rakernas yang ini yang ke-16 ya Pak, yang ke-16, semoga di yang ke-17 akan ada kemajuan yang akan diaturkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Ya. Dan satu lagi, insya Allah kami akan membuat suatu terobosan terbaru yang bernama ICAK. ICAK adalah Ikatan Cendekiawan Anti Korupsi. Karena kita sensitif dengan adanya kata-kata korupsi, benar nggak teman-teman media? Ya, sangat-sangat merugikan seluruh masyarakat Indonesia ini, apalagi rakyat di rakyat Indonesia ini dengan adanya suatu kata korupsi, gitu. Saya gimana Pak? Iya, baik. Iya, jadi dengan adanya laki dan akan ada terobosan baru yang bernama ICAK ini, semoga kami dan semuanya, terutama dengan hormat Pak Ketum dan Bu Sekjen Menhum, saya mengharapkan kasihlah yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia ini dan terus memberantas adanya korupsi di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam Pancasila. Hari ini saya sebagai public figure bersama Vista Putri sangat bangga diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama melakukan amal ibadah bersama-sama masyarakat di seluruh Indonesia yang diwakili oleh laki DPD-DPD di daerah-daerah. Karena hal ini harus disiarkan, transparansi itu harus terbuka. Jadi setiap kegiatan kita itu bisa diketahui. Pemerintah pun melakukan hal tersebut, apalagi laki, apalagi organisasi kita, apalagi perkembangan organisasi ini sangat luas. Sudah banyak sekali sayap-sayapnya. Dan itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Setuju? Setuju. Ketika ada korupsi, berarti ada laki yang akan melawannya, memberantasnya. Ketika ada korupsi, amanah jauh dari hati kita. Hidup lagi. Oleh karena itu, mari kita lakukan amanah. Amanah di dalam jabatan kita semua. Amanah di dalam kehidupan kita semua. Bukan karena untuk kita semua ini, tapi untuk apa? Generasi muda kita ke depan. Oleh karena itu, terobosan baru dari ICAK ini, Ikatan Cendekiawan Anti Korupsi, ini akan mengembangkan perkembangan yang dari laki. Mengenai apa? Pendidikannya untuk anak-anak muda ya. Pak Ketua ya, di sini juga ada ketua kita. Generasi muda kita yang paling utama. Kita ini umur yang seberapa, mungkin umur kita berapa. Tapi bagaimana, buat anak katanya tadi. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pesan kepada generasi muda kita. Nah itu adalah syiar, amal ibadah kita. Supaya Pak anak-anak muda kita bisa lebih baik daripada kita. Setuju? Setuju. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Apalagi saya juga percaya, saya sebagai public figure yakin. Karena apa? Bergabung dengan organisasi yang bukan cuma hitungan setahun, 2 tahun. Karena apa? Ujian dalam organisasi ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini sudah 16 tahun. Sudah melewati badai. Dan tetap bersama-sama sampai sekarang. Untuk apa? Bersama-sama masyarakat Indonesia. Untuk apa? Memberantas korupsi. Hidup laki-laki.
Hidup laki-laki. Tahan dulu sebentar. Laki itu apa? Beruntung. Ah, laki. Beruntunglah laki. Karena beruntung itu adalah orang-orang yang beriman. Supaya dengan iman kita bisa melawan korupsi. Dengan amanah kita bisa melawan korupsi. Bersama-sama kita bisa. Untuk siapa? Untuk generasi muda kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki. 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 15 tahun Indonesia bebas korupsi. Bisa. Turn it up. Let's go.